Nah, komen ini nih ya Bu Irene. Bu Irene SRKND, Sri Kandi ya Bu Irene ya. Sama kok, saya juga persediaan telur nggak pernah berhenti. Nah, ini orang-orang yang memikirkan kesehatannya, Jess. Saya suatu ketika ditanya sama seorang yang kaya raya ya, yang duitnya nggak berseri ya. Saya ditanya, apa harapannya Pak Effendi untuk kesehatan? Ya umur panjang, saya bilang begitu. Ya, umur panjang. Berapa kira-kira? Umur 100 tahun lebih saya masih bisa jalan sendiri tanpa dituntun. Nah, itu yang saya ngomong sama mereka. Ya, itu sebabnya saya membayarnya hari ini. Karena umur 100 tahun lebih kamu masih bisa berjalan dan tidak dituntun. Itu harganya adalah hari ini. Mata uangnya adalah hari ini. Ya, mata uang untuk membayar kamu umur 100 tahun kalau dikasih umur panjang, itu mata uangnya hari ini. Makan yang sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, hati yang gembira, itu mata uangnya hari ini. Ya, nah Bu Irene ini betul, dia membuat kesehatannya dengan persediaan. Nah, saya lihat VT-nya barusan, itu olahraganya luar biasa ya, olahraga nge-gym. Nggak pernah berhenti, persediaan telur nggak pernah berhenti. Telur ayam kampung, oke. Telur bebek, oke. Telur ayam boiler, oke. Cuman telur buaya yang nggak dibeli. Saya semuanya udah saya makan. Ya, telur ayam, mau ayam apapun semuanya sudah. Bebek udah. Puyuh apalagi. Saya setiap makan soto itu nasinya saya enggak pakai. Saya enggak makan nasi, tapi sotonya full dengan telur puyuh. Bisa sampai 10, bisa sampai 15, bisa sampai 20 butir telur puyuh. Yang itu ditakut-takutkan ke kamu sama mereka yang primitif. Ya. Terus kemudian ayam, telur ayam saja satu hari bisa makan saya lebih dari 10 butir. Ya, paling sedikit 3 atau 4 saya. Telur buaya saya belum pernah dapat, sehingga saya belum pernah makan telur buaya. Ya, telur ular saya pernah melihat dan saya pernah pegang telur ular. Cuman telur ular ini kalau dimakan amisnya minta ampun ya. Tapi kalau kamu tahu masaknya juga boleh. Kalau direbus begitu rasa amisnya kental banget. Kalau telur kepiting jangan tanya. Telur ikan jangan tanya. Saya sikat pasti ya. Makan ikan belanak yang saya cari telurnya. Makan ikan bandeng yang saya cari telurnya. Makan ikan gembung yang saya cari telurnya. Kalau beli ikan, cari yang ada telurnya. Kalau beli kepiting, cari yang ada telurnya. Itu saya. Pasti itu Kang Lam Ong An itu yang di Kudus itu, dia tahu kalau saya datang pasti disiapin kepiting yang pasti ada telurnya. Ya, belum pernah saya makan kepiting yang seenak restorannya Lam Ong An yang ada di Getas. Yang ada di Kudus itu di Getas. Kemarin saya dapat informasi katanya yang di Gang 3 Jalan Kepodang enak. Saya belum coba. Nah, yang kedua yang paling enak adalah masakan kepitingnya kakaknya istri saya. Itu jos. Yang lainnya, aduh, sekelas restoran terkenal di Bandar Jakarta aja, saya ndak rekomen itu kepitingnya, Jess. Beneran. Sekelas yang restoran-restoran gede yang mahalnya minta ampun, yang sari-sari itu saya ndak rekomen. Semua saya udah makan. Di Medan ada restoran sari-sari itu juga saya udah pernah makan. No rekomen. Untuk kepitingnya ya, yang lain saya belum makan. Kepiting ndak ada yang bisa mengalahkan warung seafoodnya Lam Ong An. Mr. Lam Ong An yang ada di Getas Pejaten, sampingnya terminalnya Nusantara itu. Yang di Kudus ya, di kota Kudus. Semarang saya belum menemukan. Kalau sop yang paling jos, sop daging ya, sop ayam yang paling jos itu sopnya Pak Imin. Pak Imin ada banyak di Semarang. Jakarta saya belum pernah ketemu. Kalau restoran-restoran kelas atas ya, kemarin saya baru lihat itu, yang di Sentul itu enak, luar biasa juga itu. Itu sop buntut sama soto iga apa itu namanya tuh, tangkar. Soto iga tangkarnya enak banget. Upper Cliff yang ada di Sentul itu enak. Yang lain ya itu ya Jess. Kalau kamu mau hidup sehat, jangan takut makan telur, tapi takutlah kamu makan nasi, tepung, cemilan, jajanan, cepuluh, minuman-minuman manis, minum berenergi ya. Takuti kamu makan itu. Jangan kamu sentuh kalau bisa.
Kenapa? Karena kamu makan telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah mengandung itu semua. Jadi kamu tidak perlu mendobel-dobelkan di dalam tubuhmu. Kalau mau sehat, kalau enggak ya itu mulut-mulutmu sendiri, ngapain saya mau pusing. Terserah aja. Ya, ada orang-orang yang protes sama saya, Pak, saya ini kerja berat, kerjaan saya berat, pagi-pagi harus keluar rumah untuk mencangkul, pagi-pagi keluar rumah harus angkut-angkut, saya kuli panggul, saya kuli ini, saya kerja ini. Ya terserah, itu kan tanggung jawabmu. Kenapa mesti kamu komplain sama saya? Kalau kamu tidak mau melakukan itu ya change over toh, diversifikasi usaha toh, cari pekerjaan yang kamu tidak melakukan itu kan pilihan hidupmu, kamu harus jalani. Tapi di samping kamu harus menjalani pilihan hidupmu, kan kamu harus bertanggung jawab untuk kesehatan kamu juga. Ada beberapa tanggung jawab yang paling penting dalam kehidupan ya, minimal 2 tanggung jawab yang kamu harus kerjakan. Apa itu? Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dan keluargamu. Yang kedua, tanggung jawab ekonomi, di mana kamu harus menghasilkan lebih besar dari apa yang kamu pikirkan. Karena backup untuk kehidupan kamu itu masalahnya bukan di religi tapi di ekonomi. Catat omongan saya. Kamu boleh protes, ngata-ngatain saya ateis, terserah. Tapi kalau kamu hidup, kamu bernapas, kamu punya otak untuk mikir, nomor 1 tujuan hidupmu adalah ekonomi. Karena itu yang akan menyelesaikan masalahmu semua gitu. Jadi jangan bantah saya dulu, tapi coba kamu renungkan dulu sehingga kamu bisa melihat masa depanmu dengan baik. Nah, ketika saya menemukan mindset inilah, saya merubah semua kehidupan saya, sehingga saya melihat tujuan hidup saya apa. Sehingga hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada. Tuhan tetap nomor 1 kan. Tuhan tidak bisa dirubah. Kamu ada karena Tuhan. Tapi kan kamu ada karena Tuhan. Hidupmu bukan karena Tuhan, tapi tanggung jawabmu. Bagaimana kamu mengerjakan hidupmu. Lahir itu adalah kehendak Tuhan, mati itu kehendak Tuhan. Dua-duanya disebut takdir. Tapi antara lahir dan mati itu tanggung jawabmu penuh. Kamu tidak bisa menyalahkan situasi kondisi sekelilingmu, dan kamu tidak bisa menyalahkan dirimu yang dilahirkan dalam posisi miskin. Tidak bisa. Kamu harus mengubahnya karena itu tanggung jawabmu. Nah, tanggung jawabmu adalah tanggung jawab hidup, dan yang kedua adalah tanggung jawab ekonomi. Itu yang kamu harus lakukan. Ya, saya sudah selesai nge-gym. Nah, itu tanggung jawab saya untuk membuat badan saya sehat. Ya, sehingga saya sekarang waktunya jemput istri, jemput cucu, pulang. Ya, menikmati kehidupan itu tidak harus mahal, Jess, tapi tanggung jawabnya ada dalam dirimu masing-masing. Ya, buat saya Tuhan number 1, tapi beragama nomor 100. Kalau saya seperti itu, karena apa? Agama yang membuat itu tetanggamu, ya, temanmu. Tapi kalau bertuhan, ya kamu harus punya tanggung jawab tersendiri, karena Tuhan itu yang membuat kamu sebagaimana kamu ada, yang membuat kamu ada itu Tuhan. Gitu. Nah, kamu pikir sendirilah, jangan tanya saya. Karena itu keputusannya ada dalam dirimu sendiri. Nah, kamu kan sukanya diperalat sama religi itu, dan dimiskinkan oleh religi juga. Ya, jangan mau, Jess, jangan mau. Hidupmu tanggung jawabnya ada dalam dirimu, dan itu semua adalah chosen, pemilihan. Choosing, bukan chosen. Chosen itu dipilih, pemilihan, choosing, memilih. Nah, hidupmu itu pilihanmu, bukan pilihan saya. Nah, kalau kamu bisa memilih untuk hidupmu sendiri, luar biasa itu. Ya, monggo silahkan dicerna omongan saya, jangan ditelan, nanti kamu kolak telan. Pikir baik-baik, cerna baik-baik, sehingga Ibu Irin ini loh, ngelihat dia. Ibu Irin merasakan dia memilih untuk mengikuti pola yang sangat dahsyat ini, sampai dia punya persediaan telur, apapun telur dimiliki, dan itu yang terbaik, itu yang paling sehat. Ya, monggo silahkan, kan kamu punya pilihan tersendiri. Ya, saya hanya bisa ngebacot begini, memberikan masukan. Even itu masukannya diterima atau tidak, ya, itu masing-masing kamu yang memutuskan, bukan saya. Oke, begitulah kira-kira. Ya, salam sehat selalu dan semangat untuk menjalani kehidupan, terutama untuk sehat. Nah, kalau kita bisa menjalankan itu, ya kamu luar biasa gitu. Ibadah, loh, saya ibadah, jangan salah. Saya ibadah. Ibadah itu adalah kepada Sang Pencipta, bukan kepada manusia. Saya punya Tuhan, saya tahu Tuhan itu seperti apa, sehingga saya beribadah kepada Dia. Saya menyembah kepada Dia, bukan menyembah kepada manusia. Ya, itu saya. Nah, seperti apa itu, Pak? Nah, itu masing-masing yang memutuskan. Kamu jangan dengar orang, karena kamu punya hati nurani yang membawa kamu. Ada yang disebut sebagai Roh Kudus yang membawa kamu kepada kebenaran. Nah, itulah Rohul Kudus, itulah yang kamu harus dengarkan, bukan manusia. Itu jawaban saya. Jos, mana nih cucu saya nih, waktunya pulang.